Video panduan software retail grosir. Untuk mendapatkan installer software retail grosir, kita bisa download dari internet. Salah satu website yang menyediakan installer software retail grosir adalah www.indoaplikasi.com. Kita buka Google Chrome atau Mozilla Firefox atau Internet Explorer dan sebagainya. Ketikkan indoaplikasi.com. Di sini ada banyak installer, kita cari yang untuk software retail grosir. Nah, ini. Kita sekarang coba dulu yang software retail grosir yang berkode RG1B. Kita download. Klik download ini. Nah, sudah memulai proses download. Ukuran filenya 9,3 MB. Butuh waktu 50 detik untuk mendownloadnya. Speed download 180 KB per detik. Kita tunggu sebentar. Proses pendownloadan dari website indoaplikasi.com /software retail grosir RG1B. Nah, download sudah selesai, kita tampilkan dalam folder. Kita ekstrak. Di sini ada file installernya, kita double klik untuk menginstal ke komputer. Klik lanjut. Selesai. Secara default username-nya master, password dipasangin langsung login. Nah, jika belum beli registrasi, ini masih versi trial. Jika Anda ingin mencoba saja, ini tidak bayar, ini gratis versi trialnya. Namun jika cocok ingin menggunakan, maka harus beli kode registrasinya. Untuk RG1B ini, software retail grosir versi 1B ini, untuk harga Juli 2013 350.000 per komputer. Jika Anda membelinya, Anda mendapatkan kode voucher dan kode aktivasi yang bisa digunakan untuk melakukan aktivasi. Jika masih versi trial, kita close saja dulu. Nah, di sini ada beberapa menu, ada menu transaksi dan menu master. Ada tab transaksi dan master, ada masing-masing ada beberapa menu. Seperti pada umumnya software penjualan, software retail grosir ini ada menu barang, supplier, pelanggan, back office, dan seterusnya. Dan pada bagian transaksi ada pembelian, penjualan, utang, piutang, biaya, kas, laporan. Kita jelaskan pertama dari data barang. Untuk dari data barang ini sudah ada contohnya. Bisa kita hapus. Untuk menghapus contoh ini, kita bisa satu persatu di sini. Bisa juga langsung massal melalui pengaturan, hapus data, klik yes, kemudian hapus data barang. Sini sudah ada contoh. Misalkan ini maskulin gel 50 ml D, kode barcode-nya ini. Kategorinya pewangi. Kategori bisa kita tambah-tambahkan di sini. Nah, tempatnya di sini. Kemudian bisa kita pilih di sini. Satuan, tempatnya bisa klik di sini. Harga beli ini adalah harga beli dari supplier per biji. Stok adalah stok yang masih tersisa di toko. Harga jual ecer ini adalah harga jual jika beli eceran atau belinya pelanggan biasa dan kurang dari minimum grosir. Dan harga jual grosir ini harga partai. Kalau harga jual eceran kan harga retail.
harga jual grosir ini harga pakai. Kuanti minimum adalah misalkan beli minimum 10 baru bisa disebut grosir, misalkan seperti itu. Ada menu supplier, pelanggan, dan seterusnya. Pembuatan barcode, aturan. Ada pembelian, penjualan, dan sebagainya. Nah, di sini ada hutang, piutang, kas. Jika melakukan pembelian dari supplier, kemudian bayarnya tunai, maka akan masuk ke kolom kas berkurang. Namun jika pembeliannya hutang atau tidak tunai atau tempo, maka hutang di tabel hutang ini akan bertambah hutangnya. Untuk penjualan, jika penjualannya tunai, maka data keuangan masuk ke kas. Jika penjualannya tidak tunai atau tempo atau pelanggan kita hutang pada kita yang biasa bisa kita sebut piutang, maka data akan masuk ke piutang. Kita coba untuk bagian penjualan. Nah, di bagian penjualan ini pelanggannya bisa kita isi atau tidak. Nah, pelanggan ini ada dua jenis. Ada pelanggan biasa, ada pelanggan grosir. Nah, bedanya begini. Untuk pelanggan ecer, jika dia beli suatu item barang, jika belinya dia itu kurang dari minimum grosir, maka dia akan mendapatkan harga ecer atau harga yang lebih mahal. Namun walaupun dia pelanggan ecer, tapi kalau dia beli mencapai minimum grosir, maka dia akan mendapatkan harga grosir. Itu jika levelnya ecer. Namun jika pelanggan itu levelnya grosir, berapapun dia beli, dia akan mendapatkan harga grosir atau harga murah. Ini untuk pelanggan yang sudah dekat dengan toko kita atau pelanggan yang dijual kembali atau pokoknya yang sudah pelanggan baiklah, kita buat levelnya grosir. Kalau pelanggan yang biasa jarang beli dan sebagainya, jadikan pelanggan ecer atau pelanggan biasa aja, dia akan mendapatkan harga grosir jika dia belinya minimum dari jumlah grosir. Namun walaupun dia pelanggan ecer, dia akan dapat harga grosir kalau belinya banyak, mencapai minimum grosir. Itu penjelasannya. Ini adalah pelanggan, contoh pelanggan ecer. Kita buat lagi contoh pelanggan grosir. Ini contoh pelanggan grosir. Di bagian penjualan, kita klik penjualan. Misalkan kita contoh pelanggan grosir ya ini. Kalau pelanggan grosir, dia berapapun belinya, misalkan kita contoh dulu ini, kita scan es cooling Saturday, kita scan dulu. Nah, es cooling gel 100 ml Saturday,
Ini kan kuantiti minimum belinya kan 10. Kuantiti minimum beli agar mendapatkan harga grosir. Harga ecernya 6.600, harga grosirnya 6.400. Karena pelanggan yang beli ini adalah pelanggan grosir, maka tidak peduli dia beli 1, beli 2, atau beli 10, atau beli berapapun, dia akan mendapatkan harga grosir, harga 6.400. Nah, contoh ya, misalkan beli 1. Nah, ini harganya 6.400, harga grosir. Dia beli 10 misalkan. Nah, tetap harga grosir. Misalkan dia beli 20, harga grosir juga. Jadi gak peduli kalau dia sudah ditetapkan sebagai pelanggan grosir, gak peduli berapapun dia beli, dia akan mendapatkan harga grosir. Nah, jangan lagi beli totalnya 44.800. Anggap saja dibayar 50.000. Tekan enter. Jika tekan enter, maka menyimpan dan mencetak. Jika ingin menyimpan saja tanpa cetak, tekan F8. Maka muncul di tabel. Jika ingin mencetak ulang, tinggal double klik ke tombol tampilkan di kasir. Nah, kita ambil contoh lagi pelanggan ecer. Nah, dia ini kan levelnya ecer. Misalkan dia beli es kulin 100 ml 1D. Ini kan harganya 6.400 yang harga grosir. Harga ecernya 6.600. Kuantiti minimum grosirnya 10. Jika dia kan ini pelanggan ecer statusnya. Jika dia belinya di bawah 10, maka dia akan mendapatkan harga ecer yaitu 6.600 ini. Namun jika dia belinya 10 atau lebih, maka dia akan mendapatkan harga grosir. Kita ambil contoh ya, beli 1. Nah, dia dapat harga ecer. Dia beli 5 misalkan, tetap harga ecer, soalnya minimum grosirnya 10. Misalkan dia beli 10, nah dia mendapatkan harga grosir. Beli 20 misalkan, dia juga dapat harga grosir. Saja beli 5 lah. Misalkan dibayar 35.000. Nah, semua data yang Anda input akan masuk ke suatu file database. Letaknya itu bisa kita lihat di sini. Ini misalkan contohnya C program file software retail grosir file database access 23. Kita cari letaknya di sini. Nah, ini dia. Ini kan di C, kalau Windowsnya rusak, kita install ulang, kita format, kan datanya hilang. Nah, untuk menghindari hal demikian, sebaiknya database-nya kita pindah agar tidak di drive C lagi. Untuk programnya biar tetap situ. Kita tutup dulu programnya. Kita cut. Kita pindah ke drive lain. Misalnya ke drive B. Nah, ketika program dijalankan, dia akan menentukan lokasi database-nya di G. Nah, kalau letaknya tidak di drive kan lebih aman. Kalau Windows kena virus, install ulang, diformat kan data tidak hilang kalau di G. Asalkan tidak ada format saja. Nah, demikian panduan ini. Untuk beli lisensi Anda bisa kunjungi website www.indoaplikasi.com. Terima kasih.